Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man shallallahu alaihi wasallam. Rabbi yassir wa la tu'assir bil khair. Sebelum melanjutkan, apakah ada yang mau disampaikan di surah Al-Fatihah? Sudah gampang semua ya? Apa masih perlu di review lagi? Baik. Kemarin yang belum tuntas saya sampaikan di ayat terakhir, ada ayat 7 Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu mari kita mulai dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama 1 2 3. Yang tidak dimiliki oleh huruf-huruf yang lain. Sin itu mirip seperti dhad, shad ada titiknya. Jadi satu huruf tapi ada satu sifat yang hanya dia yang punya. Sifat yang lain, huruf yang lain tidak punya sifat spesial. Kalau dhad itu istiqolah, sifat spesialnya. Kalau shin itu at-tafashi, jadi meratanya angin dalam mulut, disebabkan oleh makhrajnya. Jadi tertempelnya tengah lidah dengan langit-langit yang lurus di atasnya, sehingga nafas yang keluar itu tidak keluar dari tengah, tapi dari kanan, dari kiri. Sehingga bunyinya adalah ketika sempurna tempelannya, ya kan, syai tidak sai,
jadi tebal. Nah, itulah sifat spesialnya shin, yaitu at-tafashin. Kalau dal istitalah, jadi berjalannya ujung lidah sampai ke pangkal lidah. Baik yang mau pilih yang kiri, yang kanan, tapi lidah yang kanan maupun yang kiri terserah. Jadi mau yang di sini atau yang di sini terserah. Yang penting istitalah itu adalah berjalan ujung lidah sampai pangkal lidah terhadap gigi geraham ya, kanan atau kiri, atas. Baik, saya ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi ketika udah berproses syai, jangan lainnya nyei. Syai, tapi syai bunyi i. Jadi beda kualitas suaranya. Saya contohkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dengan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi kedengarannya sudah berbeda. Itu ketika makhraj tidak sempurna diposisikan, akan berpengaruh pada suara yang dikeluarkan. Lagi, saya ulangi lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Saya langsung ke ayat 7 ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. 1, 2, 3. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil juga sama kayak syaitan. Jadi tidak ghairil. Ghai bunyi. Setiap ada ya sukun didahului oleh harakat yang di atas. Jadi sebelum huruf ya sukun ada huruf yang menerima harakat fathah di atas. Bunyinya i, ghai. Tidak ghai. Ketika ya-nya miring, biasanya ro-nya huruf setelahnya terpengaruh. Biasanya ghairil jadi ghairil. Tuh. Waladh
ada huruf yang menerima tasydid, jadi tekanannya lebih kuat. Nah, ketika dot mau masuk pada lam, tidak dot bunyinya tidak dhalin, tapi ada al-nya. Nah, itu menunjukkan ada tasydid, penekanan. Ada yang mau coba? Mau stop bacaan dari ta'awudz, basmalah, alhamdulillah sampai waladhdallin. Ya, ada kan yang di nadanya dinaikkan itu nggak masalah. Sebenarnya naikkan penekanannya itu ingin mempraktekkan tasydidnya, jadi tidak pada lagunya. Dan biasanya lagu itu dipengaruhi oleh ahkam-ahkam yang ada di Al-Quran. Jadi kalau panjang, tebal, tipis, itu mempengaruhi alunan lagu. Sama seperti dhalin. Lagu itu juga menyesuaikan dengan apakah kita akan berhenti, yang berhentinya itu akan ada lanjutannya, atau berhenti total. Maksud dari total, setelah itu nggak ada ayat lanjutan yang dibaca. Contohnya ihdinas shiratal mustaqim, berhenti, tapi berhentinya itu masih ada ayat yang mau dilanjutkan. Shiratal ladzina, beda dengan berhentinya waladhdallin di dalam sholat namanya. Jadi belum ada ayat yang mau dilanjutkan, maka posisi lagu itu harus turun. Jadi tidak boleh. Ini sebenarnya etika dalam seni berlagu. Jadi akan falas ketika berhenti tidak melanjutkan ayat dengan berhenti yang melanjutkan ayat berbeda. Faktor lagunya itu Bapak Ibu, jadi kan standarnya 3. Di ujungnya itu tinggi, naik, datar, kemudian turun. Selalu kayak gitu. Nah, ketika umpamanya ayatnya ini kan butuh 6 ayat. 1 naik, 2 datar, 3 turun. Bagaimana kalau ayatnya cuma 5? Maka sama di standar pertama, naik, datar, turun. Nah, ketika 2 ini pilih yang pertama ini apakah naik atau datar. Yang terpenting kelimanya ini harus turun. Jadi jangan dipaksa ini naik, ini datar, tidak. Jadi ketika ada ayat yang mentok, tidak ganjil 3 sesuai standar, maka pilihannya yang pertama. Yang pertama ini apakah mau ujungnya naik atau datar, karena ada tuntutan di ayat kelima harus turun. Jadi fleksibelnya di ayat keempat. Seperti itu pemilihan lagunya. Nah, itu untuk memperindah bacaan, teknik untuk menggunakan lagu. Seperti yang ditanyakan Bapak Menteri tadi, di waladhdallin apakah tinggi? Contohnya adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Di ujungnya tetap harus turun. Karena kalau tinggi, khususnya di dalam sholat, kasihan jamaahnya nanti. Responnya harus pasti respon tinggi, karena sudah dipancing oleh pembacanya untuk nada tinggi. Seperti itu. Kecuali tidak dalam pelaksanaan formal seperti ibadah ngaji sendiri umpamanya, ya bebas, tidak terikat harus turun harus naik, tidak seperti itu. Terserah, nggak mau pakai lagu juga nggak apa-apa, gitu, bebas, tidak terikat formal aktivitas. Kira-kira seperti itu Bapak untuk pemilihan lagu.
Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan terkait selama ini yang menjadi tidak yakin, ada ragu-ragu di dalam Al-Fatihah ini khususnya. Sehingga pada ayat yang menyebutkan an'amta alaihim itu kan ada pasal. Itu apakah harus terus atau boleh berhenti? Nah, Bapak Ibu, ini jadi perbedaan juga. Kalau dulu ketika saya belajar, Ustadz dan kiai saya berpendapat tidak boleh berhenti di situ, karena ini bukan wakaf, kata kiai. Tetapi ketika kita melihat imam besar di Masjidil Haram ada yang wakaf. Kalau melihat secara pemaknaan sempurna, jadi wakaf pada siratal ladzina an'amta 'alaihim secara pemaknaan sempurna. Tetapi secara wakaf dari ilmu tajwid tidak boleh berhenti yang tidak ada sebab, ayat itu harus berhenti di situ. Kemudian itu sebenarnya pembahasan wakaf wasal ya. Ada etika, walaupun sempurna pemaknaan maka harus diulangi satu kata sebelumnya. Contoh, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ikhtilaf keilmuan itu berdasarkan ijtihadnya, Bapak. Jadi bukan dalam rangka perbedaan dalam ilmu itu meniadakan ilmu yang lain. Jadi itulah salah satu khazanah keilmuan. Jadi ketika ada satu ilmu satu berbeda dengan ilmu yang lain, maka yang perlu ditelusuri adalah latar belakang munculnya ilmu itu, bukan fokus kepada posisi perbedaannya. Apa yang melatar belakangi munculnya ilmu A, apa yang melatar belakangi munculnya ilmu B. Nah, kalau munculnya ilmu ini bersanad, artinya kalau dalam dunia pendidikan ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, maka ilmu ini tidak boleh dihilangkan, gitu, tidak boleh disalahkan. Nah, maka penting di dalam keilmuan itu belajar sanad, atau kalau dalam ilmu perkuliahan referensi. Nah, referensi itulah yang menyebabkan sebuah ilmu itu berkualitas. Jadi dalam keilmuan tidak punya otoritas seseorang yang tidak punya sanad menyampaikan ilmu, apalagi sok meyakinkan, tidak boleh. Jadi yang punya otoritas menyampaikan ilmu itu orang yang betul-betul punya sanad, punya sambungan ilmu dari guru ke guru. Kalau di hadis ada sanad hadis, makanya kemudian ada hadis lemah, ada ini, karena mata rantainya yang menyebabkan kesimpulan hasan atau dhaif dan semacamnya. Sama dengan ini, Bapak. Jadi ada yang mengatakan bahwa ini tidak boleh berhenti. Alasannya adalah lam yang ada di atas itu dengan tanda kayak angka 5 huruf Arab, angka Arab itu bukan wakaf. Jadi kalau ditanyakan ini wakaf apa? Bukan ini wakaf. Tetapi yang berhenti di sini mengambil alasan bahwa ini secara pemaknaan sempurna dan tidak masuk kategori memotong ayat. Jadi konflik ilmunya di situ. Tinggal Bapak Ibu mau yang mana. Karena para ulama sama-sama banyak yang memakai. Kalau yang fanatik ini tidak berpatokan pada ilmu tajwid, ya dia jawasol. Contohnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian karena pertimbangan nafas juga, kemudian banyak orang memilih siratal ladzina an'amta 'alaihim
Tinggal Bapak yakinnya di mana. Yang saya tahu seperti itu kasus itu. Kalau dari guru dan yang saya pelajari tidak boleh berhenti di sini. Seperti itu. Ada lagi mungkin nanti ilmunya lebih diperdalam lagi selain dari apa yang saya sampaikan di sini. Tidak satu sumber. Silakan Bapak Ibu. Atau ngambil jalan tengahnya biasanya. Berhentinya di maudhu atau alaihi karena perkara nafas untuk menghindari pro kontra tadi. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu pilihan ketiga. Jadi pilihan pertama tadi sampai alaihim, pilihan kedua tidak berhenti di alaihim tapi satu nafas sampai waladdallin. Ada pilihan ketiga, shiratal ladzina berhenti di alaihim kemudian diulangi dari ghairil maghdubi. Dan bisa milih Bapak Ibu mana yang diyakini. Seperti itu Bapak. Ada lagi? Sudah dirasa mantap Bapak Ibu Al-Fatihahnya? Di lafaz An'amta juga sama seperti Al-Ha. Jadi nun ketika itu belum sempurna kemudian ditarik masuk ke ain juga mantul. An'am shiratal ladzina an'am, ada nya itu seharusnya shiratal ladzina an'am. Jadi selesaikan bunyi nun dulu, sebelum selesai baru masuk ke ainnya. Jadi ketika nunnya belum selesai jangan dipaksa ke ain karena akan mantul seperti alham, an'am, an'am, sama. Saya kira itu yang lumayan agak perlu diulang-ulang. Yang lainnya saya kira kesalahan kecil yang bisa dihilangkan dengan mudah. Ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan? Ya. Maliki Yaumiddin. Di huruf mimnya ya Bu? Ya. Kalau di Al-Quran ini huruf mimnya itu menerima harkat yang berdiri. Seperti yang saya sampaikan, harkat yang berdiri itu masuk kategori mad, panjang, dua harkat, dua ketokan. Tetapi ada yang membaca ketika wasol Ar-Rahman dengan Maliki Yaumiddin disatukan bacanya. Seharusnya kan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ketika disambung ada yang berpendapat Maliki Yaumiddinnya kemudian jadi pendek karena dihukumi idgham mim kalau tidak salah ya. Mim ketemu mim. Bacanya seperti ini. Ar-Rahmanir Rahim
Malik Yaumiddinnya itu pendek, posisinya ketika diwasolkan dari Ar-Rahman sampai Malik Yaumiddin. Kalau dibaca normal, walaupun disambung, mimnya tetap panjang. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, itu yang normal. Tetapi ada imam yang imam Quran maksudnya, kan ada imam Hashim dan semacamnya. Itu ada yang meriwayatkan dibaca pendek, tapi cara bacanya adalah mim yang pertama itu dimatikan. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada yang seperti itu cara bacanya. Tetapi kalau dipotong, artinya tidak disambung, maka posisi mim Maliki itu posisi normal. Jadi tidak ada perubahan, harus pendek karena sudah ditandai oleh harkat yang berdiri, sebagaimana pada lafaz Allah yang harkat di atasnya berdiri, kemudian Ar-Rahman harkatnya juga di atas berdiri. Seperti itu. Kalau ditinjau dari artinya sama nggak? Ma panjang atau ma? Wah, bahasa Arab nih. Tentu perbedaan